Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Airin Purwito. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Paskah sudah terjadi dan tanpa salib kami tidak ada Paskah. Dan teristimewa Tuhan, kami mau berterima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah menebus kami. Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Karena semua ini kemurahan dan kebaikan-Mu menyertai kami. Kami siap Tuhan, Engkau urapi kami ketika kami berbicara. Amin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Paskah, Hari Raya Paskah bagi kita semua. Oh, luar biasa, puji Tuhan, karena Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi kita, perayaan yang sangat mendalam bagi kita semua. Kita percaya bahwa Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitannya dari alam maut menunjukkan kepada kita bahwa dirinya sungguh putra Allah. Peristiwa Paskah merupakan pembuktian janji Tuhan kepada manusia. Allah memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan yang kekal melalui misteri kebangkitan putranya yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman Kristiani kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Injil Kebangkitan Yesus, diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakkannya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid Tuhan itu. Bacaan yang barusan
mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan hendak menunjukkan kepada kita semua betapa cintanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, meskipun harapan akan Yesus sebagai penyelamat sempat pudar dengan peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib. Namun sedikit harapan, sedikit iman yang dimiliki meyakinkan para murid bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Mereka ingat akan kata-kata Yesus ketika Yesus masih hidup. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dikisahkan bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Namun yang dijumpainya adalah kubur yang sudah terbuka, kubur yang sudah kosong. Harapan yang hampir pudar perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Harapan tersebut bersamaan dengan sukacita yang besar untuk mewartakan kepada para rasul. Setelah mendengar kabar dari Maria Magdalena, para rasul pun tidak tinggal diam. Harapan mereka pun muncul kembali setelah mendengar berita dari Maria Magdalena. Para rasul yang diwakili Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur Yesus. Dan pengalaman di kubur membangkitkan kembali harapan mereka. Iman mereka bangkit. Harapan yang disertai dengan sukacita yang luar biasa. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan baru di dalam Dia. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan yang baru dan yang baru. Hanya ada syaratnya, adalah keputusan kita untuk mau dituntun keluar dari kegelapan hidup dan berjalan menuju terangnya yang ajaib. Melalui pertobatan yang kita buat selama masa Prapaskah dapat membantu kita mengalami kerahiman Tuhan. Yaitu selama Prapaskah kita mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Itu masa Prapaskah. Maka kita akan berkemenangan. Kita akan mengalami kerahimannya. Bicara tentang Paskah. Ada pengharapan, ada sukacita, ada pewartaan, ada kemerdekaan dan berkemenangan. Karena harapan akan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Tentunya harapan tersebut disertai dengan rasa sukacita yang mendalam. Sehingga kabar sukacita ini senantiasa diwartakan di mana-mana. Mari kita pergi diliputi sukacita yang dalam dan kegembiraan untuk mematahkan kabar sukacita bahwa Yesus Tuhan kita telah bangkit. Begitu juga dengan kita. Walaupun saat ini kita ada virus, ada COVID-19, kita yakin dan percaya. Mari imanmu bangkit. Karena Paskah Tuhan Yesus juga bangkit. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sekali lagi selamat Paskah kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah, kita berkemenangan, kita dimerdekakan karena Tuhan Yesus bangkit di dalam hidup kita. Kita juga harus bangkit. Karena kami percaya anugerah salib dan kebangkitannya senantiasa menerangi langkah hidup kita selanjutnya. Karena kami tahu
terang dan gelap tidak dapat bersatu. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami berkemenangan, kami dibebaskan, kami diberdekakan. Dan karena salib-Mu lah Tuhan, kami saat ini, saatnya Tuhan, kami mau ambil bagian terus untuk menjadi pasukan-pasukan Kristus, supaya kami terus berdoa dan percaya COVID-19 Tuhan akan turut campur tangan untuk membebaskan Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.